video ini, saya akan menyampaikan nilai-nilai dasar akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, atau yang biasa kita sebut dengan ANEKA. Nah kawan-kawan, silahkan simak video berikut ini. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Nilai-nilai akuntabilitas ada 9 poin, yaitu yang pertama, kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Contoh dari kepemimpinan yaitu mampu memimpin rapat dan menjadi ketua kelompok. Yang kedua, transparansi. Transparansi bertujuan mendorong komunikasi dan kerjasama, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan, dan meningkatkan kepercayaan serta keyakinan kepada pemimpin. Contoh dari transparansi adalah keterbukaannya informasi, keterbukaan dalam agenda rapat, dan juga keterbukaan dalam keuangan. Ketiga, integritas. Dengan adanya integritas, menjadi suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Contoh dari integritas adalah disiplin kerja setiap hari dan absensi sebelum jam kerja, serta menghadiri Zoom meeting tepat waktu. 4. Tanggung jawab. Tanggung jawab dibagi menjadi 2, yaitu tanggung jawab institusi dan juga tanggung jawab perseorangan, yang nantinya memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada sesuatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan. Contoh dari tanggung jawab yang menyelesaikan tugasnya di tempat tepat waktu, kemudian menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta melaksanakan tugas piket harian. Kelima, keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasi. Contoh dari keadilan adalah seperti membagi waktu kerja dan ibadah, serta memberikan nilai sesuai dengan aturan. Yang keenam, kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang nantinya akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, di lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Contoh dari kepercayaan itu seperti berbicara terus terang dan menjalankan perintah sesuai aturannya. Yang ketujuh, keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan untuk meningkatkan kinerja. Contohnya, menjalankan kegiatan yang digemari, dapat mengatur waktu, dan juga menjalankan hak dan kewajiban. Yang kedelapan, kejelasan. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas agar individu dan kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan hasil yang diharapkan. Contoh, seperti memberikan informasi sesuai dengan fakta pada bawahan sesuai dengan aturan. Yang kesembilan, konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas dari konsistensi, yaitu konsisten terhadap keputusan dan juga konsisten terhadap tindakan dan ucapan. Nah, itulah nilai-nilai akuntabilitas yang bisa kita ambil dari kehidupan kita sehari-hari. Nasionalisme. Nasionalisme bisa diartikan sebagai paham kebangsaan atau suatu
pandangan rasa cinta yang wajar kepada tanah air atau bangsa sendiri, dan sekaligus menghormati dan peduli terhadap bangsa lain. Nasionalisme yang dipakai di Indonesia adalah nasionalisme Pancasila, yang mana nasionalisme Pancasila itu adalah suatu pandangan atau rasa kecintaan manusia Indonesia terhadap tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Kita ketahui, nilai-nilai Pancasila tercermin pada kelima silanya, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh implementasinya dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan yang dianut, serta membiarkan dan menghormati teman yang berbeda agama menjalankan ibadahnya masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh implementasinya dalam kehidupan kita yaitu saling tolong-menolong di lingkungan kerja. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Contoh implementasinya dalam kehidupan sehari-hari yaitu memberikan pendidikan yang merata kepada setiap individu siswa yang beragam. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh implementasinya dalam kehidupan kita yaitu tidak menyalahgunakan kewenangan di lingkungan kerja, serta menghormati dan tegang rasa ketika dalam rapat atau musyawarah yang dilakukan. Dan yang terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh implementasinya dalam kehidupan sehari-hari yaitu berpartisipasi dalam setiap kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar. Nah, kawan-kawan, itulah nilai-nilai nasionalisme yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Etika publik. Etika itu adalah suatu norma atau nilai tingkah laku manusia yang baik. Baik di sini mengarahkan pada bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain yang dipraktikkan dalam wujud kepedulian terhadap sesama masyarakat. Dengan demikian, etika lebih dipahami sebagai refleksi dari baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN yakni sebagai berikut. Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keenam, memberikan dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Yang kedelapan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kesembilan, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kesepuluh, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Kesebelas, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Ke-12, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Ke-13, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Yang ke-14 terakhir yaitu meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Dalam setiap aktivitas seorang, baik itu sebagai aparatur sipil negara maupun sebagai anggota masyarakat, selalu melekat di dalam dirinya nilai-nilai etika. Maka,
setiap aparatur sipil negara dalam setiap kegiatannya dan aktivitasnya harus selalu berhati-hati agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika yang harus selalu dijunjung dan ditegakkan. Komitmen mutu adalah mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan atau biasa disebut customer satisfaction. Komitmen mutu merupakan pelaksanaan layanan publik dengan berorientasi kepada kualitas hasil dipersepsikan oleh individu terhadap barang atau jasa berupa ukuran atau huruf. Nilai-nilai dasar komitmen mutu yaitu 1. Efektivitas dan efisien. Efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Sedangkan efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi, penggunaan sumber daya, dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan, alokasi, penyimpangan, prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Yang kedua, inovasi. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Inovasi dapat terjadi pada banyak aspek. Misal, perubahan produk, barang, atau jasa yang dihasilkan, proses produksi, nilai-nilai kelembagaan, perubahan cara kerja, teknologi yang digunakan, layanan, sistem manajemen, serta mindset orang-orang yang ada di dalam organisasi. Ketiga, mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customer atau klien. Yang keempat, memberikan layanan yang menyentuh hati, cepat, tepat, dan ramah untuk menjaga dan memelihara agar customer tetap setia. Yang kelima, menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan. Kemudian yang keenam, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan, kebutuhan customer, maupun perkembangan teknologi. Yang ketujuh, menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang kedelapan, yaitu melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan kreatif, kolaborasi, dan benchmark. Menurut Undang-Undang 20 tahun 2001, korupsi adalah sebuah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok yang berkaitan merugikan negara atau perhatian negara. Korupsi dapat diartikan sebagai kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Salah satu alasan adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Jenis-jenis tindak pidana korupsi yaitu 1. Merugikan keuangan negara. Kedua, adanya suap-menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Keempat, pemerasan. Kelima, perbuatan curang. Keenam, konflik kepentingan dalam sebuah pengadaan. Serta yang terakhir itu adalah gratifikasi. Salah satu contoh korupsi yang ada di Indonesia dalam skala besar seperti kasusnya Nazarudin dengan Wisma Atletnya yang melibatkan banyak tokoh politik. Banyak lagi yang lainnya. Dan untuk contoh korupsi skala kecilnya seperti adanya pungli dalam setiap pelayanan EKTP.
Korupsi itu tidak mengenal jabatan dan status sosial. Bisa mulai dari pejabat yang tinggi sampai yang rendah, bisa menjadi oknum korupsi. Sedangkan anti korupsi adalah suatu perilaku perbuatan menyadari dengan sepenuhnya bahwa perbuatan tindak korupsi itu tidak dibenarkan atau salah. Kesadaran tersebut dapat menjadi kemauan kuat serta semangat tinggi untuk menghindarkan diri kita dari perilaku dan tindak pidana korupsi, serta lebih jauh lagi membangun kepedulian untuk mengajak dan membangun sistem atau lingkungan berintegritas agar semakin banyak orang-orang yang terhindar dari perilaku dan tindak pidana korupsi. Bagaimana upaya kita untuk pencegahan korupsi? Caranya yaitu pertama-tama kita harus menumbuhkan niat di dalam diri kita sendiri. Kemudian bersemangat untuk menghilangkan korupsi dalam diri. Dan yang paling penting adalah komitmen. Dan ini harus kita yakini dimulai dari dalam hati kita sendiri, diucapkan dengan lisan secara terus-menerus, dan kemudian dilakukan dengan amal perbuatan. Menurut KPK, ada 9 dasar yang harus ditanamkan dalam perilaku anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Sebagai pemegang peranan strategis, ASN dituntut untuk dapat aktif berperan mewujudkan good government melalui mekanisme perubahan dalam berbagai bidang. Untuk itu, internalisasi nilai-nilai aneka diperlukan untuk membentuk karakter ASN menjadi pribadi-pribadi tonggak perubahan. Nah, kawan-kawan, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.